ketika beliau kunut kita ikut angkat tangan gitu kan. Ya. Dan sebaliknya ketika kami yang jadi imam ya beliau siap-siap tidak ikut kunut kan gitu ya. Ya, kita buka masker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Teras Singosari. Malam hari ini turut hadir spesial ada Ustadz muda kita, Ustadz yang luar biasa, Ustadz besar karena badannya besar. Ya, turut hadir Mas Ustadz Budi Hidayat. Beliau ini ketua HDMI Wilayah Jawa Tengah. wilayah Jawa Tengah. Kalau nggak salah Himpunan Dai Muda Indonesia khusus Jawa Tengah. PW Ustaz ya? PW. Pimpinan wilayah. Ini terima kasih sudah menyempatkan hadir malam hari ini. Biasanya ini kan malam-malam gini mungkin jadwal kajian dakwahnya kan banyak ini. Emang sengaja kosong untuk kita atau bagaimana Ustaz? Sengaja dipaksa ke sini ya. Masya Allah. Ya, tadi sore main ke kantor dan kemudian kita tarik, kita paksa untuk kemudian Ustadz podcast yuk dengan kita kawan-kawan anak angkatan muda. Dan alhamdulillah berkenan. Terima kasih Ustadz. Iya, siap. Ustadz, ini tadi terkait dengan HDMI barangkali teman-teman pemirsa Teras Singosari ini ingin mengenal salah satu di antara organisasi ini ada HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia. Bisa sedikit cerita Ustaz, apa sih HDMI itu dan sudah berapa lama terbentuk? Iya. Ya, kalau HDMI sebenarnya masih tergolong masih muda ya. Jadi usianya baru sekitar 5 tahunan. Kalau tingkat wilayah insya Allah sudah semuanya. Se-Indonesia. Ya. Ya. Tapi yang tingkat kota kabupaten ini memang ada yang belum. Seperti itu. Ya, jadi memang kita lagi terus mengembangkan agar bagaimana yang namanya dakwah itu juga tidak hanya milik orang tua ya. Betul. Ya, tapi juga anak-anak muda ini harus punya kesadaran bahwa bangsa ini butuh dai, butuh mubalik muda ya. Makanya tadi disebut dai muda. Dai ya? muda. Ya, okay. Karena khotibun nas ala qadri ukuluhum. Jadi anak muda itu akan nyambung kalau yang ngomong sama-sama muda ya. Sepakat. Dibandingkan kalau yang ngomong orang tua ya mungkin masih nyambung, cuman dunia anak muda kan ada yang lebih paham sesama anak muda seperti itu. Dan menjadi penting ini bahwa dai muda ini tentu menjadi pionir, menjadi penerus harapannya. Kalau kita lihat di jamaah pengajian yang kita jumpai kan ulama, kemudian dai-dai yang relatif tua, sementara kehadiran yang muda sangat masih sedikit. Ya. Nah, ini tentu harapannya dengan kehadiran HDMI juga menjadi sesuatu hal yang baru, kemudian banyak bermunculan dai-dai. Begitu ya Ustaz ya? Ya. Sedikit cerita mungkin apa program HDMI Ustaz? Ya. Jadi secara umum memang tadi ya tujuannya lah bagaimana dakwah itu bisa menyentuh semua kalangan termasuk anak muda. Kalau anak muda kan identik kalau masih muda itu kan ya ada yang bilang masjid itu paling banyak orang tua gitu. Ya kan? Orang tua sama anak kecil gitu kan. Ya. Anak mudanya kemana ini gitu kan. Nah, ya. Seperti itu. Nah ini harus kita isi, jangan sampai fenomena seperti itu terjadi di tempat kita. Berarti harus ada yang berkomunikasi dengan anak muda ini bahwa masjid itu bukan tempatnya orang tua, bukan tempatnya orang pensiun. Anak muda pun harus memenuhi masjid. Anak muda pun harus punya ikatan dengan agama kita ini. Sepakat Ustaz. Ya. Dan salah satu tantangan dakwah sekarang adalah dakwah teknologi, dakwah dengan era globalisasi ini banyak tantangan terkait dengan dakwah. Dan ulama-ulama kita saya kira masih konvensional, tentu menjadi jawaban bahwa dai muda turut hadir. Sepakat ya Ustaz ya? Sepakat. Bagaimana itu terkait dengan itu? Ya. Kita sekarang ingin melihat ya, banyak kemudian muncul dai-dai muda, tiba-tiba muncul itu karena dia mengikuti tren anak muda. Contoh
Misalnya Ustadz Hanan Ataki Ya. sewaktu datang ke Semarang, saya agak terkejut ya ketika beliau diundang ke Semarang. Yang datang itu 5.000 anak muda. Wis. Anak muda semua. Kota Ya. Semarang mau ngumpul 5.000 orang. Ini Sosok ulama muda kan? ulama muda. Ya, berarti artinya menjadi daya tarik tersendiri. Dan padahal itu bayar. Bayar 50.000. Mereka mau gitu loh. Masya Allah. Artinya ketika kemudian kita lihat Hanan Ataki bisa masuk kan, beliau kan pertama kali masuk kan lewat medsos, ya kan, lewat YouTube, lewat Facebook dan lain seperti itu, dan itu pas dengan media yang memang jadi bagian dari anak muda. Nah, dan media itu kan tidak dimiliki oleh orang-orang tua. Ya kan? Betul. Ya, terus kemudian muncul fenomena Gus Bah kan, oh berarti anak muda bisa masuk lewat itu. Akhirnya kemudian banyak ya ulama-ulama yang senior akhirnya memasuki itu ya, memasuki wilayah itu, dan memang akhirnya menjadi metode dakwah baru yang cukup berhasil untuk anak muda gitu. Sepakat. Ya. Ya, termasuk podcast ini ya. Betul. Nah, ya, ini juga penting. media dakwah, Ustaz. Media dakwah ya. Ya. Ya, ngomong-ngomong pemirsa, Teras Jateng, Ustadz Budi ini selain pengurus di HDMI juga bagian dari Mubalik kader Muhammadiyah. muda Mubalik Muhammadiyah. Ya. Ya. Betul Ustadz ya? Insya Allah betul. Di Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang. Kota Semarang. Oke, Ya. sedikit cerita mungkin pengalaman apa sih? Mungkin ada kaitannya dengan pemuda, kemudian dengan HDMI, terus sinergisitasnya bagaimana? Yeah. Alhamdulillah karena saya di Pemuda Muhammadiyah juga di bidang dakwah ya, jadi memang tidak ada kendala apa-apa dan bisa sinergi, bisa jalan ya kan. Kalaupun saya ditanya kurikulum vitae, misalnya mengisi pengajian di mana, saya sampaikan saya ketua HDMI Jateng, saya juga Mubalik Muhammadiyah. Ya. Saya sampaikan, walaupun mungkin saya ketika ngisi di wilayah saudara-saudara kita di Nahdien ya, saya sampaikan begitu ya. Dan itu enjoy aja Ustadz ya. Saya sih enjoy ya. Saya kader Muhammadiyah ya. Walaupun kemudian di komunitas HDMI rata-rata mungkin ada macam-macam ya. Macam-macam. Oke. Ada ya, macam-macam, dari banyak ormas lah. Gitu. Mayoritas apa Ustadz? Di HDMI. Ya. Eh, Atau mungkin apa saja lah. Kalau HDMI ini kan anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda. Jadi dan kita tidak membatasi dari mereka kemudian dengan tradisi apakah Nahdien ataukah tradisi Muhammadiyah ya, semua jadi satu di situ. Kita berharap di situ jadi pemersatu gitu kan, dan kita tidak terkotak-kotak atau terfragmentasi dengan perbedaan fikih gitu kan. Semoga bisa jadi contoh juga bahwa kita berbeda amaliyah tetapi bisa satu meja gitu kan. Sepakat. Dan menikmati. Jadi kalau misalnya yang jadi imam adalah HDMI dengan kultur Nahdien, ya kita ketika beliau kunut kita ikut angkat tangan gitu kan. Dan sebaliknya ketika kami yang jadi imam, ya beliau siap-siap tidak ikut kunut kan gitu ya. Mau kemudian beliau mau sujud sahwi ya monggo kan itu. Tapi semua alhamdulillah kalau anak muda itu lebih terbuka, open mind ya. Seperti itu. Oke. Ini terakhir Ustadz, ngomong-ngomong apa ini menjadi ciri yang dipakai ini ya. Kalau kita mungkin jarang di Muhammadiyah ya pakai apa ini istilahnya? Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai lo ya. Oh imamah gitu ya? Pakai imamah beliau. ya. Ustadz Fahmi Salim juga pakai. Pakai imamah. Coba di foto-foto itu kan setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada pakai sorban. Bahkan saya lihat foto kunonya Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu dikunjungi oleh delegasi dari Pakistan. Ya. Itu hampir 75% pakai imamah. Artinya padahal itu orang Muhammadiyah. Artinya ini juga sebenarnya bagian dari Muhammadiyah. Tradisi Muhammadiyah juga sebenarnya. Itu. Cuma mungkin generasi kita saja yang sekarang trennya peci ya ikut peci gitu ya. Kemudian ya ini mungkin memulai lah barangkali dai muda HDMI, kader pemuda Muhammadiyah mencoba mengenakan imamah ya istilahnya ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu pakai imamah kan. Masya Allah. Oke. Saya kira itu Ustadz obrolan podcast malam hari ini. Nanti kita sambung di lain waktu. Seri kedua Seri kedua dengan perbincangan yang lebih menarik lah tentunya. Lebih panas ya. Lebih panas ya.
Ini saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Budi yang sudah menyempatkan malam hari ini hadir di Teras Singosari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.